Puji nama Tuhan, saudara yang kekasih. Saya ucapkan selamat datang beribadah pada Sabat pertama tahun 2024. Luar biasa, kita masuki minggu pertama tahun 2024 di Sabat pertama. Saudara bisa hadir ini karena kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Ya, kita hari ini beria-ria. Dan ini dicatat Tuhan hari pertama, Sabat pertama, saudara yang kasih. Ya, sebelum kita mendengarkan dabar Tuhan, firman Tuhan, kita akan tundukkan kepala, kita berdoa, kita minta tuntunan Roh Kudus. Maha besar Engkau Bapa Yahweh yang maha mulia. Tuhan, dabar-Mu adalah kebenaran. Dabar-Mu lah yang menghidupi kami. Dabar-Mu lah yang menyelamatkan kami. Dabar-Mu lah yang menyempurnakan kami. Dabar-Mu lah yang menguduskan kami. Bapa Yahweh yang mulia, kami memakan dari dabar-Mu, sebab dabar-Mu adalah makanan yang sempurna. Firman-Mu adalah sempurna. Apa yang Bapa beri adalah sempurna, karena Bapa Yahweh maha kuasa, maha sempurna. Terima kasih Bapa Yahweh, biar Roh Kudus ambil alih Tuhan, urapi kami semua, mampukan kami menangkap, mampukan kami mengerti apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami, supaya kami memuliakan Engkau, menghormati-Mu, sehingga tidak terhambat berkat-berkat yang Kau akan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa Yahweh Tuhan kami. Bismi Suama Syahadon Roh Kudus, kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Yang siap dengarkan firman Tuhan, katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan, saudara kasih. Kita akan buka firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal 119. Kemarin saya sampaikan di RF Sabat di rumah. Ayat 1-3. Kita akan baca. Saudara perhatikan baik-baik, kita perhatikan baik-baik firman Tuhan yang kita baca, ya. Sudah dapat semua? Kita baca sesuai dengan apa yang ada di tangan saudara atau di slide. Ya, kita akan baca bersama-sama dari 1-3. Demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Torah Bapa Yahweh. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Jalan-jalan yang ditunjukkan Bapa Yahweh. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang membaca firman Tuhan, mempercayainya dan mau melakukannya. Saudara yang kekasih, pada ayat pembukaan di tahun 2024 Sabat yang pertama, Bapa Yahweh menyampaikan kepada kita, berbahagialah umat Tuhan, jemaat GPR Haleluya di tempat ini, yang hidup, yang berjalan, yang percaya, hidup dengan tidak bercela, yang hidup menurut Torah Bapa Yahweh. Saya perlu sampaikan pada umat jemaat GPR Haleluya, Torah itu adalah kebenaran. Torah itu adalah pengajaran. Torah dalam bahasa Ibrani itu artinya pengajaran. Tapi jarang orang menyampaikan bahwa Torah itu pengajaran. Jadi orang selalu menyampaikan itu diterjemahkan dari Torah, itu diterjemahkan ke bahasa Yunani nomos. Nomos itu hukum, ya. Pengajaran dengan hukum itu tidak sama persis, tidak sama tepat, ya. Kalau pengajaran itu mengandung sesuatu yang bisa membawa orang kepada kebenaran yang menyukakan hati Tuhan. Kalau hukum itu bisa bermacam-macam, ya. Bisa konotasinya bisa bermacam-macam. Bisa menjadi hukum yang adil, bisa juga menjadi hukum yang kejam. Nah, dalam pemberitaan kebanyakan
kebanyakan yang sudah pernah saya dengar, ya saya nggak tahu apa saudara juga ikut dengar, bahwa Torah itu adalah hukum yang kejam katanya. Nah ini yang saya mau perlu sampaikan kepada jemaat GPR, haleluya. Torah adalah pengajaran. Yang menyampaikan pengajaran itu siapa? Bapa Yahweh. Bapa Yahweh itu adalah Tuhan yang Maha Kudus, Maha Mulia, Maha Sempurna. Ya, firman Tuhan dikatakan, berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Torah Bapa Yahweh. Yesua bilang apa? Yesua bilang, aku datang ke dalam dunia bukan meniadakan Torah, tapi menggenapinya. Artinya Yesua dalam kehidupannya, seluruh kehidupannya itu melakukan apa yang menyukakan hati Bapa. Itu arti menggenapi kehendak Bapa. Dan kita sebagai pengikut Yesua, kita harus melakukan, kita harus mencoba untuk menjadi pengikut yang baik. Saya tidak mau saudara gagal dalam pemahaman tentang Torah. Ya, Torah itu di dalam teologi kita pelajarin itu, di situ ada hukum, ya ada hukum moral, ya. Dalam Torah itu kalau kita belajar di teologi, kita akan diterangkan di situ ada hukum moral, ada hukum sipil, ada hukum keagamaan. Itulah Torah. Itu sebabnya hampir seluruh dunia, perhatikan baik-baik, hampir seluruh dunia hukum-hukum mereka, hukum bangsa-bangsa, pemerintahan, bahkan kerajaan, itu sebagian besar diambil dari Torah. Saya sampaikan kepada saudara, Bapa Yahweh adalah Maha Kuasa, Maha Mulia, Maha Besar, dan Maha Benar. Maha apa? Benar. Jadi kalau Bapa Yahweh memberikan pengajaran kepada saudara dan saya, itu sudah pasti mendatangkan keselamatan. Tetapi Torah diajarkan di perguruan tinggi teologi, selalu diajarkan bahwa pengajaran di sana diberitahukan bahwa apa yang disampaikan tentang Torah itu selalu membuat orang semakin merasa berdosa, semakin merasa bersalah. Kenapa? Karena sebagian besar, hampir seluruhnya bertentangan dengan keinginan daging. Jadi Torah itu sangat penting. So kalau saudara mau berbahagia, cintailah apa? Torah. Para nabi mencintai Torah, Yesua mencintai Torah. Kenapa Yesua katakan dalam Lukas pasal 16 ayat 17 bahwa lebih mudah langit bumi berlalu daripada satu keria atau satu yod atau satu kata ditiadakan. Kenapa begitu penting? Karena Torah itu adalah ketetapan Bapa Yahweh. Yesua tidak pernah berani menganggap remeh. Saya minta saudara yang ada di jemaat GPR, haleluya, dan saudara yang mendengarkan hari ini ikuti ibadah, jangan pernah sekali-kali memandang rendah Torah. Ketika saudara memandang rendah Torah, pengajaran dari Bapa Yahweh, itu artinya sama saudara memandang rendah siapa? Bapa Yahweh. Itu sangat berbahaya. Berbahaya bagi jiwa ragamu. Sebab jiwamu lebih berharga dari sisi dunia. Jadi orang yang mau berbahagia itu cintailah Torah. Makanya para nabi bilang apa? Torah itu lebih indah dari emas tua, lebih manis daripada madu sarang lebah. Siapa yang suka minum madu? Manis kan? Itu mahal, ya. Tapi Torah dikatakan lebih manis. Kenapa Yesua bilang lebih mudah langit dan bumi berlalu? Karena Yesua tahu bahwa Torah itu mendatangkan keselamatan. Itu poin yang pertama. Dan yang kedua, Yesua
tidak akan mungkin menghapus ketetapan Bapaknya. Apalagi manusia seperti kita. Jangan pandang enteng sama Torah. Ya, kenapa teologi hampir seluruh Indonesia? Karena saya pernah di teologi, saya sudah mendengarkan dosen sudah mengajar. Tapi saya berpegang kepada 1 Korintus 2:13. Ketika Roh Kudus menuntun saudara, maka Roh Kudus itu akan mengajari saudara tentang segala kebenaran. Yohanes 8:32, maka Roh Kudus itu akan mengajari saudara. Jadi Roh Kudus itu mengajarkan kita kepada kebenaran, mengajarkan kita untuk mendatangkan apa? Kemerdekaan. Torah itu adalah salah satu yang saya mau sebut di situ adalah hukum sipil. Hukum moral yang kedua. Kalau saya masuk dalam hukum keagamaan, kita salah satu yang kita selalu baca dalam ibadah kita, the Ten Commandments, atau 10 perintah Bapa Yahweh. Itu inti Torah. Tapi secara hukum sipil dalam Torah lah ada keadilan. Kalau tidak ada keadilan tidak ada, di situ adalah dosa. Nah, Torah itu bicara apa? Keadilan. Bicara apa saudara kasih? Keadilan. Coba kita baca 1 Yohanes 5:17. Tolong terjemahan baru coba dibuka. Torah itu keadilan. Satu Yohanes 5:17. Ya, coba versi LT, itu oke, sama-sama dulu yang versi LI. Ya, 1, 2, 3. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Nah, perhatikan baik-baik. Dalam terjemahan bahasa Ibrani, saya lihat dosa itu adalah mengenai tentang keadilan. Itu terjemahan baru, coba ILT. Ada? Ada? Oh tidak. Oke, siapa yang punya? Silakan baca. Ya. Ya, puji Tuhan. Torah itu adalah keadilan Bapa. Di dalam Torah, dalam hukum moral dan hukum sipil, biasanya terjadi kerugian, itu harus ada keadilan. Dalam hukum moral, misalnya terjadi pembunuhan berencana. Misalnya baru-baru ini terjadi, yang direncanakan oleh kelompoknya. Siapa yang baru-baru ini? Sambo. Ya, di situ harus ada hukum keadilan. Kenapa? Karena dia merencanakan pembunuhan. Itu hukum itu dari Tuhan. Ketika dia merencanakan pembunuhan, pengadilan itu apa artinya? Pengadilan itu adalah suatu institusi yang melakukan keputusan secara adil. Di pengadilan itu dia dihukum apa? Hukum mati. Kenapa dia dihukum mati? Karena dia menghilangkan nyawa. Itu hukum Tuhan. Baru disebut adil. Ketika hukum mati dijatuhkan kepada Sambo, dia naik banding. Di pengadilan naik banding, dia dijatuhkan hukuman apa? Seumur hidup. Bagaimana keluarganya? Keluarga Taurat menangis. Mereka Kenapa menangis? Karena merasa tidak adil. Di seluruh dunia itu dipakai hukum nyawa ganti nyawa, gigi ganti gigi, mata ganti mata.
Jadi keadilan itu ketika tidak ditegakkan itu adalah apa? Dosa. Jadi jangan pernah memandang pengajaran Bapak Yahweh itu rendah. Karena kalau kita bilang Torah itu rendah, dia punya grade di bawah kasih karunia, kita berdosa besar kepada Bapa. Ya, karena Torah itu pengajaran yang maha kudus, yang maha kuasa, yang maha benar, yang tidak mungkin salah. Ini yang perlu saya pertama sampaikan. Kenapa? Karena menyangkut hidup mati. Karena ada dosa yang bisa kita doakan, ada dosa yang tidak terampuni. Jangan kita sampai berkata, Tuhan, ya kalau bahasa kasarnya begini, Bapak, kau bodoh kau Bapak. Kau tidak tahu buat aturan. Itu tidak benar aturanmu. Sama itu. Cuman tidak terucapkan. Ya. Jadi saya mau sampaikan kepada saudara supaya saudara hidup berbahagia di tahun 2024 untuk mencintai apa? Mencintai Torah. Ya. Di Hosea pasal 4 ayat 6 coba kita baca. Hosea 4 ayat 6. Kita akan baca bersama-sama. Hosea pasal 4 ayat 6. Apa dikatakan? Sudah dapat? Oke, kita akan baca bersama-sama ya. Demikian firman Tuhan 1, 2, 3. Umatku binasa karena tidak mengenal Bapa Yahweh, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Maka aku menolak engkau menjadi imamku, dan karena engkau melupakan pengajaran Tuhanmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Saudara yang kasih, saya berharap ini tidak terjadi pada seluruh jemaat Geber Haleluya yang saya cintai. Jangan sampai kita tidak berpengetahuan tentang isi hati Bapa, tentang kemuliaan Bapa, tentang keagungan Bapa, tentang kebenaran Bapa yang tidak ada salah, tidak pernah bersalah, tidak pernah berbuat salah. Itu perlu dalam pikiran dan hati saudara. Bapa Yahweh tidak pernah melakukan kesalahan, sebab Dia Maha Kudus, Maha Besar, Maha Benar. Poin ini perlu dipegang ya. Jangan sampai ada saudara ikut-ikutan, ada pendeta bilang Tuhan salah ngasih hukumnya, maka datanglah perjanjian baru. Waduh, itu udah betul-betul sesat itu ya. Saya sampaikan, saya jemaat Geber Haleluya saya sangat sayang. Nah, saya sayangi segelintir kita. Tuhan bilang sedikit yang banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Lihatlah bangsa Israel dari seluruh dunia, hanya bangsa Israel yang melakukan apa yang seperti yang ada di ibadah kita, ya, menyembah Bapa Yahweh, memuliakan Bapa Yahweh. Cuman mereka itu pemahamannya karena mereka sudah diajarkan Rabi, menganggap nama itu Maha Kudus, sehingga mereka hanya menyebutnya pada imamnya, yang menyebut pada Hari Raya Yom Kippur. Ya, saya kenal seorang Yahudi cerita kepada saya di Israel. Dia bilang begini. Saya tanya, benar enggak, bro? Saya panggillah, sebut namanya, bahwa nama Bapa kita, pencipta kita Yahweh, Yod-Heh-Wav-Heh, benar. Tapi saya tidak berani sebut. Orang terlalu gampang menyebut-nyebut, tidak rasa hormat. Itu bukan nama bapak kita, bukan nama orang tua kita. Orang tua kita aja nggak bisa disebut-sebut, begitu bahasa dia. Lalu saya bilang, kalau saya menyebut itu dalam rangka menghormati, memuliakan, dan bersyukur. Oh gitu ya bro. Ini dialog dengan saya. Terus dia bilang, kalau saya menyebut itu ketika otak saya sudah tidak mampu, orang lagi tidak bisa bantu saya, siapapun tidak bisa bantu saya, baru saya panggil nama itu. Wah, saya agak kaget juga. Saya pikir ada benarnya juga. Jadi dia menempatkan nama itu, nama yang sangat spesial.
tidak mudah dilontarkan, tidak mudah disebut. Saya percaya saudara setiap kali nyebut nama Bapak Yahweh adalah dalam rangka menghormati, bukan sembarangan. Ya. Jadi dia bilang kalau saya tidak bisa tolong lagi, saya sudah mampu, sudah semua, tidak ada jalan, semua otak saya sudah saya tumpahkan, saya tidak sanggup. Baru saya teriak panggil nama itu. Wow, saya bilang luar biasa. Jadi kalau kita bicara Bapa, nama Bapa itu bicara apa? Bicara Torah. Bapak Yahweh bilang, dialah Bapa kita, ya, Yesaya 64 ayat 8. Jadi ketika saudara menghormati Torah, saudara menghormati Bapak Yahweh. Ketika Torah kita lecehkan, kita melecehkan sang pengajar, sang pemberi. Ya, jadi saya tidak mau ada kita jemaat GPR Haleluya sudah terkontaminasi dengan puluhan tahun pendeta-pendeta yang mengajarkan saudara Torah itu kejam. Ya, saya katakan Torah itu manis, Torah indah, Torah itu adil. Di Imamat 19 ayat 8, coba kita buka. Imamat 19 ayat 18, bukan 8, ayat 18. Kita baca kembali bersama-sama. Sudah ketemu? Kita akan baca ya bersama-sama. Saudara baca ya, biar firman itu keluar dari mulut kita dan kita akan memakan hasilnya yang kita gemakan sesuai dengan Amsal 18 ayat 21. Demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Yahweh. Indah enggak ayat ini? Ayat ini diambil semua para nabi dan diangkutip oleh Tuhan Yesus. Tidak ada pembalasan. Janganlah engkau menuntut balas, janganlah engkau menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi pengajaran kasih yang diajarkan Tuhan Yesus bukan pengajaran baru. Itu pengajaran dari pencipta kita yang memberikan Torah. Jadi kasih itu apa? Kasih itu adalah Torah. Jadi kalau ada saudara dengar bilang, aduh, saya pernah beritakan firman Tuhan. Ya, salah satu pendeta, saya nggak usah sebutkan namanya. Pendeta ini berdialog. Begitu saya sebutkan tentang firman Tuhan dan menyangkut ada nama Bapa, dia bilang, aduh Pak Panggabian, kok Anda masih ke Torah-Toratan ya? Zaman sekarang sudah zaman kasih karunia, Pak. Saya senyum aja sambil saya tepuk-tepuk badannya. Aduh, seorang pendeta. Saya dikata-katain. Ya kalau saya terjemahkan ke bahasa Indonesia, kok Bapak ke pengajaran-pengajaran? Tapi karena dia sebut ke Torah-Toratan itu seakan-akan itu sesuatu hukum yang kejam, sesuatu hukum yang gak berlaku, sesuatu yang sudah usang. Karena itu yang digembar-gemborkan. Padahal Yesus bilang, Rasul Paulus bilang, orang yang melakukan Torah akan menduduki apa? Tempat yang tertinggi. Yesus itu membawa kita kepada kebenaran. Kebenaran yang memerdekakan. Kebenaran apa yang Tuhan Yesus sampaikan? Adalah Torah. Yesus nggak pernah bicara Injil. Kenapa? Injil belum ada. Dia bicara Torah. Kita lanjut. Coba kita baca
Kenapa Yesua tadi menghormati Bapa? Karena dia tahu bahwa apa yang ditetapkan Bapa Yahweh adalah ketetapan yang abadi, ya. Coba kita baca Yohanes pasal 14 ayat 28. Yohanes 14 ayat 28. Sudah dapat? Kita akan baca bersama-sama Yohanes 14 ayat 28. Demikian firman Tuhan, 1, 2, 3. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapakku lebih besar daripada aku. Saya berharap saudara memahami makna perkataan Yesus. Kita harus bersukacita karena Yesus pergi kepada Bapa menyampaikan segala sesuatu yang telah dikerjakannya, dipertanggungjawabkannya. Yesus berkata apa? Aku telah menyelesaikan semua pekerjaan yang Bapa Yahweh yang engkau berikan kepadaku. Saudara yang kekasih, Yesua tidak pernah berani mengingkari apa yang Tuhan tetapkan, tapi dia mengerjakan, dia pergi kepada Bapa. Karena apa? Karena Bapa itu lebih besar. Ini kita harus ingat, ya. Jadi saudara yang kekasih, kita mau mengikuti Yesua harus sangat menghormati Bapa Yahweh, ya. Kalau menghormati Bapa Yahweh, segalanya apa yang kita kerjakan sesuai dengan kehendak hati Bapa Yahweh. Kita baca lagi Yohanes 14 ayat 31. Apa yang dilakukan Yesua? Yohanes 14 ayat 31. Demikian firman Tuhan, 1, 2, 3. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku, bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Kira-kira Yesus melakukan keadilan enggak? Pasti melakukan keadilan. Ketika dia menghadapi pelacur yang diperhadapkan kepada Yesus, Yesus melakukan apa? Keadilan. Gak ada tuh yang berani merajam. Kenapa? Karena sama-sama berdosa. Ya, jadi keadilan itu sangat penting, ya. Jadi keadilan itu ada dari Bapa, ya. Jadi jangan sampai saudara terpana dengan mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Pemahamannya itu saudara harus mengerti, ya. Jangan sampai salah mengerti. Kita baca Yohanes 19 ayat 11. Yohanes 19 ayat 11. Maju satu ayat. Yohanes 19 ayat 11. Sudah dapat? Kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan, 1, 2, 3. Yesua menjawab, engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya. Perhatikan baik-baik. Segala kuasa berasal dari siapa? Dari Bapa Yahweh. Jadi kalau kita kurang menghormati Bapa Yahweh, itu cilaka, saudara kasih.
Ya. Kalau menganggap remeh kepada Bapa Yahweh, ketetapan Bapa Yahweh kita anggap remeh, cilaka. Saya tidak mau ada jemaat yang cilaka, satupun saya tidak mau. Seluruh jemaat GFR Haleluya harus menghormati Bapa, karena Bapa Maha Besar, Bapa Maha Tinggi, Bapa Maha Kuasa, Bapa Maha Ajaib, Bapa Maha Benar. Apa? Bapa Maha Benar. Ya, pegang ini ayat ini ya. Bapa Maha Benar. Kita lanjut. Itulah sebabnya ketika Yesua mendapatkan tugas dari Bapa Yahweh, Yesua melakukannya ya meskipun dengan sangat berat ya. Kalau saudara bayangkan Yesua, kalau sebentar nanti kita akan memperingati bagaimana beratnya yang mau dihadapi. Dia tahu kematian sudah menunggu dia di Yerusalem. Dengan peluh yang menetes bagaikan darah. Tapi dia tetap setia. Kenapa? Karena Bapa Yahweh Maha Besar. Karena Bapa Yahweh Maha Benar. Apapun keputusan Bapa Yahweh itu Maha Benar. Ya. Di Taman Getsemani Yesua mengalami ya kegentaran yang luar biasa. Tadi sudah sampaikan ya peluhnya bagaikan titik-titik darah. Ya. Tetapi Yesua tetap menjadi anak yang taat. Saudaraku, saudara percaya kepada Torah Bapa tidak mudah. Saudara akan diejek, saudara akan diketawain, saudara akan dibilang apa? Ketinggalan zaman. Saudara dibilang nanti apa? Ketinggalan kasih karunia, sesat. Saya dibilang begitu. Kok Bapak masih ke Torah-Toratan ya? Zaman sekarang zaman kasih karunia Bapak. Dia nggak tahu Bapa Yahweh dari semula memberikan kasih karunia. Nggak ada kasih karunia ketika manusia pertama jatuh dalam dosa, sudah tidak ada lagi. Kita pun tidak ada. Kenapa? Kita ada karena pengampunan yang Bapa berikan. Kasih karunia itu apa? Pengampunan. Ada apa yang tersembelih ketika manusia pertama jatuh? Ada domba. Nah, domba hewan itu tidak lagi menjadi domba hewan yang kita harus persembahkan. Sekarang domba itu menjadi anak domba Paskah, yaitu Yesua HaMashiach, sekali untuk selamanya. Yohanes 1 ayat 29, lihatlah anak domba yang mengangkut dosa seisi dunia. Tangkap ya. Jadi dari awal sudah ada pengampunan. Pengampunan itu adalah kasih karunia. Jangan sampai salah berpikir dengan konsepnya Bapa. Ya, minta Roh Kudus tuntun supaya tidak bertentangan dengan Sang Pencipta. Bapa Yahweh Maha Penyayang, tapi Dia juga Maha Kuasa, tapi Dia juga Maha Pencemburu. Cemburunya menghanguskan, ya. Jadi jangan kita buat Bapa Yahweh cemburu atau sakit hati. Mereka meremukkan hatiku, ya, pernah saya sampaikan kepada saudara bagaimana Tuhan bicara Bapa Yahweh. Mereka membuat hatiku remuk. Jangan, ya. Cintai Bapa, cintai semua pengajarannya. Oke. Coba kita baca Yohanes 19 ayat 7. Saya mau sampaikan kepada saudara mengapa Yesua sampai begitu gentar, ya, tapi dia tetap berserah kepada Bapa Yahweh. Saudara mengikuti Torah Bapa, ada beban, ada salib yang saudara harus pikul. Yohanes 19 ayat 7, kita baca. Demikian, satu, sudah dapat semua?
Yohanes 19 ayat 7. Sudah? Oke, kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan, 1, 2, 3. Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Bapa Yahweh. Jadi ketika Yesua menyampaikan Torah, menyampaikan pengajaran Bapa Yahweh, apa yang terjadi? Terjadi adalah bahwa dia harus menanggung segala apa yang sudah ditetapkan Bapa Yahweh. Lihatlah anak domba yang mengangkut dosa seisi dunia. Tetapi dia disalibkan kenapa? Karena dia mengatakan, aku memberitahukan perintah Bapakku. Kalau saudara bicara kepada orang lain, aku anak Bapa Yahweh, begini loh, Bapa Yahweh, Bapakku berkata, hormati dia, sujudlah kepadanya, menyembahlah kepadanya. Kira-kira saudara diapain? Bisa diludahin, pokoknya dibencilah. Ya? Bahkan saya aja, abang saya sendiri aja pernah ngusir saya, keluar dari sini, jangan nginjilin saya. Soal itu, sana, di jalan sana, saya pernah diusir. Ya. Bahkan saya ketika saya menyampaikan itu di tengah perhimpunan pendeta-pendeta di Hotel Presiden, ya Hotel Presiden yang di Jalan Tamrin yang dekat apa itu, dekat bundaran air itu, yang saya masih ingat di lantai 8. Kalau Anda mau bicara tentang Yahweh, dia bilang begitu, jangan di sini, bukan di sini tempatnya. Kalau saya pejabat Indonesia, saya sudah deportasi Anda. Toh saudara deportasi, dibuang, dikeluarkan dari Indonesia. Jadi kalau saudara bicara Torah, bicara pengajaran Bapa, saudara harus siap mental, ya, siap untuk menghadapi segala hujatan, segala cacian, ya, segala olokan, ya. Kenapa? Karena sudah terapit dengan pengajaran yang dari awal sudah tidak sesuai dengan Torah, bertentangan, ya. Apalagi ditambah lagi pengajaran suruh lagi sembunyikan nama Bapa. Waduh, klop lah, ya. Jadi cintai Bapa dengan sungguh-sungguh. Mencintai Bapa itu artinya menghormati pengajarannya. Kalau saudara mencintai orang tuamu, saudara akan menghormati didikannya. Kalau didikan orang tua kita abaikan, tidak peduli, maka saudara bersalah kepada apa? Kepada Torah. Karena dalam Torah itu ada hukum apa? Ada hukum moral. Jadilah menjadi anak yang bermoral, beretika. Etika dalam Torah itu apa? Yang muda menghormati yang tua, itu hukum Torah. Jadi kalau ada orang melecehkan Torah, dia nggak ngerti sama sekali. Lindungilah, kasihilah orang yang lebih muda daripadamu. Ajari, itu hukum Torah. Saya kadang-kadang geleng kepala kalau ada orang yang melecehkan, ya. Jadi saudara yang kekasih, saudara, Jemaat GPR Halwe harus menjadi jemaat spesial. Roh Kudus mengajar saudara secara spesial, ya. Kita harus bersyukur. Kenapa Yesua bersyukur? Karena ada Torah yang dia sampaikan, ada Torah yang dihidupi, ya. Coba kita baca dalam Matius pasal yang ke-11. Matius 11 ayat yang ke-25. Dia punya kesempatan selalu bicara tentang Bapa dan dia selalu bersyukur. Matius 11 ayat 25. Sudah dapat? Kita akan baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Pada waktu itu berkatalah Yesua,
Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya, itu pendeta-pendeta yang berhadapan dengan saya, itu pendeta-pendeta besar dengan gelar berderet, tapi nggak ngerti Torah tertutup. Tapi orang kecil kayak kita ini diberitahu Tuhan, ya, tergenapi itu 1 Korintus 2 ayat 13, Yohanes 8 ayat 32. Roh Kudus mengajari saudara. Roh Kudus akan menyingkapkan kebenaran itu kepada saudara. Gak tahu saudara pernah dengar gak kisah pendeta Debbie Basir? Ya, siapa yang pernah mendengar kesaksian pendeta Debbie Basir? Ya, dia hanya dengan tuntunan Roh Kudus dia diajar Tuhan untuk mengetahui. Tapi saya percaya pengajaran itu harus terus supaya menuju kepada kesempurnaan. Saudara dan saya belum ada yang sempurna, tapi kita sedang berlomba-lomba menuju kesempurnaan. Karena kesempurnaan itu milik Bapa Yahweh. Yang bersama dengan Dia harus menuju kepada kesempurnaan. Ya, itu tertulis di Matius 5 ayat 48, nanti baca di rumah saja. Jadi saudara dan saya, Tuhan mau kita menuju kepada kesempurnaan. Yang menyatakan Torah itu adalah Bapa sendiri, Bapa Yahweh yang adalah Tuhan atas langit dan bumi. Ya, jadi sebab itu saudara yang kasih, saudara dan saya harus terus mau memuliakan Bapa Yahweh melalui ketetapan yang diberikan kepada kita. Coba kita baca Mazmur 119 kembali, ayat di pasal 119 ayat 55 sampai 57. Sama 119 ayat 7 sampai 10. Sudah dapat? 119 ayat 55 sampai 57. Demikian firman Tuhan, sama-sama ya, saudara gemakan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan, 1, 2, 3. Pada waktu malam aku ingat kepada nama-Mu ya Bapa Yahweh. Aku hendak berpegang pada Torah-Mu. Inilah yang kuperoleh bahwa aku memegang titah-titah-Mu. Bagianku ialah Tuhan Yahweh. Aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-Firman-Mu. Ada amin? Kalau saudara bangun tengah malam, ada ayat yang lain. Pesalmen Daud, dia bangun tengah malam menghadap Bapa Yahweh. Dia katakan, aku ingat kepada Torah-Mu Bapa. Pada waktu malam aku ingat kepada nama-Mu ya Bapa Yahweh. Aku hendak berpegang pada Torah-Mu. Ingat nama Bapa, berpegang kepada pengajaran. Jadi jangan sampai GPR Haleluya pegang nama Bapa, Torah dihina. Waduh, celaka kita. Ya, jadi nama Bapa kita puji, kita agung, kita muliakan karena itu kesukaan Bapa. Tetapi sekaligus kita tunduk kepada ketetapan Bapa Yahweh. Ya. Karena dalam Torah itu ada hukum sipil, ada hukum moral, ada hukum agama. Nah, kalau ada hukum agama itu apa? Seperti yang pernah saya ajarkan mengenai tefillah, itu hukum agama. 3 kali sehari menghadap Bapa Yahweh. Itu hukum agama, hukum rohani. Tapi hukum sipil tadi yang saya bilang, kalau saudara menabrak kambing mati, saudara harus bayar seharga kambing itu hukum sipil, hukum keadilan. Tapi kalau hukum agama, saya mengajarkan saudara apa? Sujudlah 3 kali sehari kepada Bapa Yahweh. Ya, jadi di Torah itu ada hukum sipil, ada hukum agama, ada hukum moral.
Ya, saya harap saudara bisa nanti Roh Kudus akan singkapkan lebih luas lagi kepada saudara. Ketika saudara baca, saudara katam, baca bolak-balik, Roh Kudus akan menerangi hati saudara. Roh Kudus akan membawa saudara kepada pengenalan Tuhan yang semakin indah. Ya, biar orang berderet-deret titelnya, sampai gelar doktor, profesor di bidang teologi, banyak sekali yang bergelar itu tapi tertutup. Ya, Bapak Yahweh itu sangat dia konsisten kepada pengajarannya. Sampai Yesus bilang, lebih mudah bumi dan langit lenyap daripada satu keria atau satu yod dibatalkan. Bayangkan itu. Kalau nggak ngerti juga ayat ini, saya nggak ngerti lah bagaimana caranya ngajarnya. Ya, jadi saudara mulai saat ini cintailah Torah. Ya, sehingga saudara tidak menangkap itu dengan pemahaman yang salah. Ya, saudara menangkap Torah itu sampai saudara berkata, Bapa, kalau saudara kagok menyebut Torah, bilang pengajaranmu Bapa begitu indah. Engkau Bapa guru yang terbaik, guru di atas segala guru, tidak ada yang lebih besar daripadamu. Ya, sehingga saudara bisa mencintai ketetapannya. Ya, karena tahu di pikiran kita, di otak kita yang segempal ini, Torah itu kejam gitu loh. Ya, biar itu diubah, ya, sehingga berkat Tuhan tidak terhambat. Ya, karena Bapa kita itu dia selalu melimpahkan berkatnya kepada anak-anaknya yang mengasihinya. Mengasihi itu arti apa? Artinya menghormatinya. Ya, saya rasa sekian dulu ya soal Torah ya. Saya kalau bicara Torah ini bisa berjam-jam ini. Padahal saya sudah tulis ini berlembar-lembar. Tapi kayaknya kalau saya bacain semua nanti saudara nanti bisa pulangnya ntar istri saya nanti komplain dia di rumah. Ya, karena orang daya tangkap itu kami di teologi diajarkan. Hasil riset orang daya tangkap itu berapa? 45 menit. Jadi antara 30 menit sampai 45 menit. Jadi kalau saya terus nyampaikan ayatnya banyak banget ini. Saya sudah, ini hasil perenungan saya ketika saya berdoa siang malam tentang Torah. Jadi tidak ada dari mana-mana, ini Roh Kudus yang ngajarin saya. Tambah satu lagi nih. Saya kalau saya sampaikan ini bisa 1 jam lagi nggak selesai. Ya, tapi saya berharap saudara nangkap dan saudara nanti kembangkan, saudara baca, minta Roh Kudus sehingga saudara mencintai Bapa dalam arti yang sebenar-benarnya. Ya, bukan mencintai nama saja, bukan mencintai berkatnya saja. Berkat itu datang karena kita mencintai Bapa dengan sesungguhnya, ya, secara komprehensif menuju kepada kesempurnaan, ya. Karena apa? Matius 5:48 Bapak Yahweh bilang, Tuhan Yesus bilang apa? Jadilah engkau sempurna seperti Bapamu sempurna. Ya, inilah firman Tuhan. Bapak yang berkati. Kita masuk dalam perjamuan kudus. Saya undang pelayan perjamuan kudus maju ke depan. Kita bangkit berdiri, saudara kasih. Saudara sudah duduk, kita bangkit berdiri. Haleluya, 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 glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya.
katakan Bapa Yahweh, Bapa Yahweh, Maha Kasih, Bapa Yahweh, Maha Mulia, Maha Mulia, Bapa Yahweh, Maha Kuasa, Maha Kuasa, Bapa Yahweh, Maha Besar, Maha Besar. Haleluya, Gloria, Haleluya, Gloria, Haleluya, Gloria, Bapa, sebentar kami akan mengenang pengorbanan Yesus, Anakmu yang tunggal yang dikorbankan sebagai domba Paskah yang tersembelih. Engkau yang memberikan bagi kami mati di Golgota Kalvari. Tuhan, anugerah yang tak terbalaskan kami, anak domba yang sempurna sekali untuk selamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, buat perkenanan-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau bersyukur mengenang pengorbanan Yesua Masiadon sebagai anak yang taat kepada-Mu ya Bapa, menjadi teladan yang sempurna bagi kami, guru yang sempurna, rabi yang sempurna, penebus yang sempurna, Yesua Masiadon. Terima kasih Bapa Yahweh Tuhan, terpujilah Engkau Bapa-Ku yang Maha Mulia. Tuhan, biarlah Engkau memberkati roti dan anggur Bapa menjadi kidus, menjadi berkat bagi tubuh dan jiwa kami, sebagai makanan tubuh rohani kami yang sempurna. Bapa, urapi hamba-Mu, Bapa yang karel yang ambil bagian dalam pelayanan Roh-Ku, pelayanan berjamuan kudus ini Tuhan. Terima kasih Bapa-Ku yang mulia, terima kasih Raja kemuliaan, terima kasih penebus Israel Adonai Sebaot. Bapa, terpujilah Engkau Bapa Yahweh Tuhan kami, sebagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kami setiap kali kami makan minum roti dan anggur, kami mengenang akan pengorbanan Yesus sebagai anak yang taat, taat sempurna kepada-Mu ya Bapa, meninggalkan pesan yang luar biasa, meninggalkan pengajaran yang luar biasa, meninggalkan teladan yang sempurna. Bapa Yahweh, jadikanlah kami seperti Yesus, menjadi anak yang taat kepada-Mu Bapa, menjadi anak yang menghormati-Mu sungguh-sungguh, seperti Yesus menghormati Engkau Bapa. Terima kasih Bapa. Berkenanlah Kau Tuhan mengurapi kami semua melalui
dabar-Mu melalui perjamuan ini Tuhan. Terima kasih Bapa Yahweh, kami akan melakukan perintah-Mu Bapa, disampaikan oleh Yesus Putra-Mu kepada kami. Demi nama-Mu yang Maha Kudus, Bapa Yahweh Tuhan kami akan melakukan perintah-Mu. Haleluya, amin. Kasih Bapakku sungguh telah terbukti. Haleluya. Kasih Bapakku sudah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Haleluya. Kasih Bapa mau berkorban bagi kau dan aku. Ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Bapakku, kasih Bapakku telah terbukti. Haleluya. Ketika Dia serahkan anaknya. Haleluya. Kasih Bapa berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Bapa Yahweh. Musik jalan terus. Bapa, kasih-Mu dahsyat dan luar biasa. Engkau memberikan Yesus dikorbankan sebagai domba Paskah yang sempurna, anak domba yang tidak bercacat celah, anak domba yang mulia, anak domba yang manis di hadapan-Mu. Bapa, kami tidak bisa membalas kasih-Mu, kami tidak bisa membalas pengorbanan Yesus. Tak terselami kasih-Mu ya Bapa, tak terselami kuasa-Mu, kemurahan-Mu, tak terselami anugerah-Mu ya Bapa Yahweh Tuhan kami. Kasih Bapa-Ku, Bapa-Ku sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Haleluya. Kasih Bapa mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Bapa Yahweh. Kasih Bapa-Ku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya.
hidupku ku sembah Bapa Yahweh. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Angkat tubuh Yesua dengan tangan kanan kita. Saya akan bacakan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang telah turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang jauh bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesua kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini akan hidup selama-lamanya. Mari kita makan bersama-sama. Roti kehidupan adalah dabar Bapa Yahweh yang hidup. Yesua adalah roti kehidupan. Yesua adalah dabar Bapa Yahweh. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Bapa Yahweh. Haleluya. Angkat di tangan kananmu anggur kehidupan. Anggur yang melambangkan darah Yesus. Setiap darah anak domba yang terpercik menutupi segala dosa pelanggaran, itu akan membuat kita dilayakkan untuk menerima janji Tuhan sebagai ahli waris Tuhan. Dan segala kutuk penyakit semua telah dihancurkan. Semua penyakit telah dilalukan oleh kuasa darah anak domba Paskah. Mari kita imani di dalam nama Bapa Yahweh. Bisem Yesua Mashiach. Terima kasih Bapa Yahweh Tuhan buat anugerah terbesar yang Bapa berikan, Yesua HaMashiach, dikorbankan sebagai domba Paskah yang tersembelih. Hari ini kami bawa Tuhan anak domba di hadapan-Mu Bapa Yahweh. Kami minum darah anak domba Paskah masuk dalam tubuh kami, dan tubuh Yesua roti kehidupan dabar yang pecahkan pada hari ini di dalam kami beribadah di Sabat yang mulia ini Bapa. Tuhan Kau berkenan menjamah setiap pribadi yang makan dan minum dan roti dan anggur pada hari Sabat yang mulia ini. Terima kasih Bapa Yahweh yang mulia. Terima kasih buat janji-Mu yang indah. Terima kasih anugerah-Mu yang indah yang tak terbalaskan kami. Terpuji terberkatilah Engkau Bapa Yahweh, kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk, kasih saya serahkan kepada PL. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Biarlah Torah Tuhan itu melekat di dalam hati kita, menjadi suluh, menjadi penerang di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Tiba saatnya kita akan beri persembahan kita yang terbaik yang sudah kita siapkan buat Tuhan. Saya undang yang berdoa, yang bertugas untuk berdoa, untuk memimpin kita di dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Terpujilah Engkau Bapa Yahweh yang baik.
atas setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan umat-Mu Tuhan. Tahun 2024 ini Tuhan, jikalau kami boleh ada Tuhan, kami tahu semua karena kemurahan dan kebesaran-Mu Bapa Yahweh, buat kami terus pegang janji-janji-Mu Tuhan. Engkau yang terus menyertai kami ya Bapa Yahweh. Engkau tidak pernah meninggalkan umat-Mu Tuhan, bahkan Kau katakan sampai memutih rambut kami Tuhan. Engkau yang terus pelihara kehidupan kami Bapa. Biarlah api Roh-Mu Tuhan terus berkobar di tempat ini Bapa. Biarlah api Roh-Mu Bapa Yahweh terus menyala-nyala di tempat ini Bapa. Engkau yang terus gantikan Tuhan segala duka cita kami dengan sukacita yang baru Tuhan. Bapa, sebentar kami mau memberikan persembahan kami Tuhan di awal tahun yang baru ini Tuhan. Bapa, ajar kami memberi yang terbaik Tuhan, dengan segala keterbatasan kami Bapa Yahweh, dengan segala keberadaan umat-Mu Tuhan. Bapa, Engkau yang perhatikan, Engkau yang balaskan berlipat-lipat kali ganda anak-anak-Mu yang belum mendapatkan pekerjaan. Bapa Yahweh juga sudah menyediakan yang terbaik Tuhan, muda-mudi di tempat ini Tuhan, setiap kaum ibu, kaum bapak. Terima kasih Tuhan, Kau yang memberkati Tuhan, mulai dari anak sekolah sahabat juga Bapa. Tuhan, terima kasih, inilah persembahan kami. Biarlah dengan persembahan kami Tuhan dapat menjadi memperluas kerajaan-Mu Tuhan di muka bumi ini Tuhan, dapat membantu pekerjaan Tuhan di gereja-Mu Tuhan GPR. Haleluya. Terima kasih Tuhan, inilah ucapan syukur kami, inilah persembahan kami Tuhan, kami bawa di dalam nama Bapa Yahweh, Bishem Yeshua Masih. Haleluya. Amin. Sambil kita berikan persembahan kita naikkan satu pujian. Kasih setiamu Tuhan tak lekang oleh panas, tak labuh oleh hujan. Siapa yang diwakilkan? Oh, dari secara online disampaikan pengumuman oleh Pak Robert Siregar. Kami persilakan.
Sahabat Salom. Haleluya. Ada sukacita? Luar biasa. Ini adalah sabat pertama di tahun 2024 dan kita masuki tahun 2024 dengan sukacita, dengan berkat yang melimpah. Kita percaya ada double porsi, ada berkat ganda di tahun 2024 yang kita alami, yang kita nikmati, yang kita rasakan, yang kita lihat di tahun 5784, di tahun Ibrani, dan 2024 di tahun kalender Masehi. Untuk pengumuman pada siang hari ini, anak-anak Tuhan yang berulang tahun pada minggu lalu ada Samuel, ada Yesara, putri dari Bapak Gordon Mesak Tobing, dan juga Bapak Yan Karel yang tanggal 5 Januari kemarin berulang tahun yang ke-27 ya Pak. Tuhan memberkati buat anak-anak Tuhan yang berulang tahun dengan berkat panjang umur, dengan kasih setia dan anugerah Tuhan. Apa yang menjadi kerendahan hati anak-anak Tuhan tercapai hati Tuhan. Dan anak Tuhan yang berulang tahun pada minggu yang akan datang ada Yedidia Tampu Bolon, putra dari Dr. Alfred Tampu Bolon. Tuhan memberkati buat Yedid dengan kasih setia dan dalam pertumbuhan jasmani dan rohani. Dan sepulang ibadah, nanti setelah istirahat, kita akan bersama-sama mengikuti ibadah penghiburan bagi keluarga AMC Nipar, dan seluruh jemaat diharapkan bisa hadir mengikuti ibadah penghiburan ini, dan kita semua bisa memberikan kekuatan penghiburan bagi keluarga besar Bapak AMC Nipar. Itu saja pengumuman pada siang hari ini. Untuk sahabat depan, kita akan adakan persembahan sulung di tahun 2024. Dan kita dapat mempersiapkan yang terbaik untuk di tahun 2024 supaya berkat Tuhan juga terjadi atas kita semua, atas pribadi, atas keluarga, atas anak-anak kita, atas suami dan istri, atas seluruh pelayan-pelayan Tuhan, atas seluruh jemaat GPR. Haleluya. Tuhan Yahweh memberkati kita semua. Sahabat Salom. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat, nanti dipimpin oleh Bapak Eliper Siregar. Sebelumnya kita naikkan satu pujian. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian
lebih keras lagi buat Bapak kita. Segala pujian, segala kemuliaan kami persembahkan hanya bagimu, ya Aba Yahweh Sebaot Tuhan kami. Haleluya. Kami anak-anakmu, jemaatmu GPR, haleluya, datang kepadamu Tuhan, memuliakan Engkau, meninggikan Engkau, memberkati Engkau ya Bapak Yahweh. Di dalam Yesus masih dalam Roh Kodes. Dan inilah yang kami lakukan hari ini bersama-sama kami Tuhan, datang memuji Engkau, datang beribadah kepadamu ya Bapak Yahweh. Bapak, biarlah apa yang kami lakukan ini, biarlah apa yang dilakukan jemaatmu GPRY, haleluya, boleh menyukakan dan menyenangkan hatimu Bapak. Dan biarlah kau berkati ibadah ini Tuhan, menjadi ibadah yang terus berkenan di hadapanmu ya Bapak. Terima kasih untuk anak-anak Bapak yang sudah melayanimu hari ini. Biarlah Engkau terus berkati mereka, dari worship leader, singer, pemain musik, para pendoamu ya Bapak Yahweh. Biarlah Engkau terus berkati mereka lebih lagi Tuhan, untuk boleh membawa jiwa juga, untuk boleh datang menyembah, meninggikan Engkau ya Bapak. Terima kasih juga Tuhan untuk persembahan yang sudah boleh kami berikan pada hari ini. Biarlah apa yang kami lakukan ini Tuhan boleh membuka lebih luas lagi kerajaan-Mu ya Bapak. Dan Bapak juga yang akan terus memberkati setiap usaha pekerjaan yang kami lakukan, biar itu berhasil baik ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada hari ini ya Bapak. Biarlah kami terus mendengarkan Torah-Mu ya Bapak. Kami boleh terus berjalan di dalam Torah dan firman-Mu ya Bapak Yahweh. Dan biarlah di dalam pimpinan-Mu Tuhan, kami semakin lebih maju lagi. Dan biarlah dalam pimpinan-Mu juga Bapak, banyak jiwa yang juga datang kepadamu, menyembah, memuliakan, meninggikan, memasyurkan, memberkati-Mu ya Bapak Yahweh. Untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, Bapak Gembala kami ya Bapak Yahweh, biarlah Engkau berkati terus dia menjadi Bapak Gembala kami yang baik ya Tuhan. Berkati kesehatannya, Bapak terus pimpin dia dalam pelayanannya Tuhan. Bapak terus pimpin dia dalam melangkah dimanapun dia berada. Dan biarlah dia juga boleh dalam penjagaan dan perlindungan-Mu ya Bapak Yahweh, dengan berkat kekuatan dan kesehatan daripada-Mu. Dan Bapak terus berkati Kau berkati dirinya Bapak Yahweh. Berkati juga istri, anak, cucu, mantunya Bapak Yahweh. Biarlah berkati kehidupan keluarga besarnya Bapak. Untuk jemaat-Mu ya Bapak, jemaat-Mu GPR, haleluya, jemaat-Mu yang berseru-seru kepadamu, yang saat ini dalam kelemahan tubuh ya Bapak. Bapak, biarlah Kau berkati, Engkau terus jamah, Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan, Engkau tahirkan. Dan Bapak Yahweh yang mengampuni anak-anak-Mu ini, Bapak Yahweh mengampuni kami dari dosa-dosa kami, untuk kami boleh layak menerima kesembuhan daripada Bapak Yahweh. Terima kasih, dan biarlah kami yang sakit, kami yang lemah boleh tahir di dalam darah Yesua HaMasiah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terkhusus untuk adik kami Fania, biarlah Kau terus berkati, pulihkan terus Tuhan. Berkati terus, Kau berkati, pulihkan terus Bapak Yahweh untuk Fania. Dan biarlah kami akan melihat kuasa-Mu yang dulu nyata. Kami percaya kuasa-Mu juga sekarang nyata ya Bapak Yahweh. Kau berkati kehidupannya dan dia boleh bertumbuh dengan normal dan bertumbuh di dalam kuasa Bapak Yahweh. Terima kasih Tuhan, anak-anak-Mu yang merindukan pekerjaan, Bapak Yahweh yang berkati mereka sehingga mereka juga boleh mendapatkan pekerjaan Tuhan. Anak-anak-Mu yang dalam pendidikan, dalam sekolah mereka, biar mereka terus Kau berkati mereka dengan roh hikmat kebijaksanaan, roh kepintaran mereka Tuhan, biar mereka boleh bertumbuh dan boleh menjadi yang teratas Bapak dalam pendidikan mereka. Terima kasih juga Tuhan, dan kami juga mau berdoa untuk anak-anak-Mu yang bekerja. Biarlah Kau berkati mereka yang bekerja dimanapun saat ini mereka berada. Biarlah mereka juga Kau berikan roh hikmat Tuhan. Biarlah mereka terus menjadi kepala, dan kami percaya mereka akan menjadi kepala Bapak Yahweh dimanapun mereka bekerja, dimanapun mereka berada Bapak. Kau berkati mereka Tuhan. Bapak juga berkati anak-anak Tuhan yang berusaha berdagang ya Tuhan. Berkati dalam setiap usaha perdagangan mereka, dan biarlah itu berhasil baik, berbuah baik, dan bertumbuh dalam setiap usaha yang mereka lakukan Tuhan. Anak-anak-Mu yang berseru-seru juga Tuhan untuk merindukan tempat tinggal sendiri. Bapak Yahweh yang berkati untuk kami boleh memiliki tempat tinggal sendiri, untuk kami boleh huni Tuhan, untuk boleh kami tinggali ya Bapak Yahweh. Terima kasih Bapak. Bapak, kami sungguh percaya kuasa-Mu begitu besar. Kuasa-Mu yang dulu ada kami percaya sekarang pun ada Bapak Yahweh. Tiada yang mustahil bagi nama-Mu ya Bapak Yahweh. Begitu kami percaya akan kekuatan dan kuasa-Mu yang besar itu Bapak. Terpuji-pujilah Tuhan, terpuji-pujilah Bapak Yahweh. Haleluya, dimuliakan Engkau.
ditinggikan Engkau Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Sebentar nanti juga kami akan berangkat untuk ke Bekasi Tuhan, ke tempat Alpha Gabriel Sianipar Tuhan. Biarlah Kau berkati pimpin perjalanan kami sampaikan dengan selamat, dan berkati Tuhan keluarga yang berada di sana dengan penghiburan daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati bangsa Indonesia ini Tuhan. Biarlah bangsa Indonesia nama-Mu boleh dikenalkan, nama-Mu boleh ditinggikan, nama-Mu boleh diberkati ya Bapak Yahweh. Berkati bangsa pilihan bangsa Israel. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Segala kuasa yang bukan daripada-Mu, pencuri, perdukunan, mantra-mantra, roh maut, kematian tiba-tiba, sakit penyakit, bencana alam, kecelakaan, virus-virus, bakteri, kami patahkan itu semua di dalam nama Adonai Yahweh Sebaot, di dalam Yesua HaMashiach. Bapak Yahweh dalam pimpinan Roh Akodes yang akan terus memberkati, menjagai kami, melindungi kami pribadi lepas pribadi, baik kami yang ada di rumah, di tempat ini maupun dimanapun kami berada. Biarlah kami terus dalam pimpinan dan penjagaan pelindungan-Mu di hari Sabat-Mu ini Tuhan. Dan biarlah terus kami beria-ria, bersuka cita, menikmati kebaikan-kebaikan-Mu di hari Sabat-Mu ini ya Bapak Yahweh. Dan biarlah Kau terus berkati kehidupan kami untuk kami semakin bertumbuh di dalam Engkau. Dan biarlah kami juga mau berdoa sesuai dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Maha besar Engkau Bapa Yahweh yang Maha Mulia, Tuhan pencipta alam semesta raya, Tuhan yang menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada, Tuhan yang memberikan rahmat dan anugerah terbesar di dalam Yesua HaMashiach Adon. Bapa, terima kasih buat kemurahan-Mu, terima kasih buat perkenanan Tuhan. Pada hari ini Bapa menghantar kami anak-anak-Mu berada di bait-Mu Tuhan, menikmati berkat-berkat-Mu Tuhan, menikmati Torah-Mu yang indah, yang manis ya Bapa. Tuhan, termeterailah dabar-Mu yang hidup, termeterailah kebenaran yang memerdekakan itu dalam hidup kami. Bapa, diberkatilah umat-Mu masuk ke tempat ini, diberkatilah umat-Mu sebentar keluar dari tempat ini Bapa. Engkau yang berjanji Bapa, umat yang beribadah, Engkau akan memberkati air, roti, makanan, minuman kami. Engkau akan menjauhkan dari segala penyakit. Engkau akan memberikan umur yang panjang. Bapa, janji-Mu kami klaim, janji-Mu kami nantikan Bapa terjadi di dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi. Anak-anak-Mu yang telah memberikan persembahan syukur, perpuluhan yang dikembalikan kepadamu. Bapa, Engkau melihat Tuhan, anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau, anak-anak yang takut Engkau Bapa. Terberkatilah Engkau Bapa Yahweh yang Maha Mulia. Baru kata Yahweh Eloheinu melek aulam, aser kitsanu bimitzvotav vesipanu, leha priter umot rot. Diberkatilah Bapa Yahweh oleh umat yang mengasihi Engkau. Kau memberkati umat-Mu Tuhan, yang memberikan persembahan syukur dan perpuluhan. Kau melimpahkan berkat-Mu berlimpah-limpah.
Engkau membalaskan, Tuhan, membukakan tingkap-tingkap langit. Berkati anak-anak-Mu yang takut akan Engkau Bapa. Berkati usaha mata pencarian mereka, pekerjaan mereka, apapun profesi anak-anak-Mu Bapa. Biarlah malaikat-Mu hadir bersama mereka. Malaikat-Mu memberikan pertolongan. Kami membutuhkan pertolongan malaikat-Mu. Kami membutuhkan tuntunan Roh Kudus. Anak-Mu yang beribadah kepada-Mu Bapa. Janji-Mu ya dan amin Bapa. Tuhan, terima kasih Bapa. Teruslah pulihkan anak-anak-Mu Bapa yang mulia. Tuhan, Engkau pulihkan Tuhan. Terus Bapak Arifin Panjaitan, Mami Bidayati Tuhan, Ibu Lisi Hombing ya Bapa. Tuhan, Pak Arifin Panjaitan, Bapak Yahweh, semua anak-anak yang mengalami kelemahan tubuh yang hamba tidak tahu. Bapak, pulihkan mereka semua Bapak. Mereka merasakan kuasa mujizat-Mu terjadi pada hari ini Bapak. Pada hari ini Tuhan, Engkau pulihkan, Engkau pulihkan. Termasuk Lia ya Bapak Yahweh yang mulia, Ibu Riana Tuhan. Terima kasih Bapakku yang Maha Kudus. Terberkatilah Engkau kekal sepanjang zaman segala abad. Anak-Mu yang berulang tahun minggu yang lalu Tuhan, berkati mereka semua Bapa. Pertambah-tambahkan hikmat kasih sayang-Mu Tuhan. Bapa, terus Engkau bawa kepada rencana Tuhan yang indah. Anak-Mu yang berulang tahun minggu depan, Bapa Yahweh Tuhan, Kau juga memberkati. Pertambahkan hikmat kasih sayang-Mu Tuhan. Teruslah tuntun masuk dalam rancangan Bapa Yahweh yang indah. Terima kasih Bapa, hamba serahkan mereka semua dalam tangan Tuhan. Terpujilah Bapa Yahweh Tuhanku. Bapa, Engkau juga Tuhan yang memberikan berkat-Mu Tuhan, keselamatan atas keluarga besar dari anak kami Berto Tuhan. Bapa, biarlah Tuhan, kalau sebentar kami akan berangkat ke rumah orang tuanya Tuhan. Bapa Yahweh, biarlah Engkau sendiri menyertai perjalanan kami. Biarlah hadirat-Mu ada di tempat itu Tuhan. Biarlah keselamatan, kebenaran-Mu dinyatakan di tempat itu Bapa. Sumber penghiburan, sumber kekuatan hanya berasal daripada-Mu untuk keluarga Amang Sianepar almarhum yang ditinggalkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa Yahweh Tuhan, bersyukur kepada-Mu. Saudara yang kekasih, arahkan hatimu, angkat tanganmu kepada Bapa Yahweh. Tuhan Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yebarika Yahweh, peace mereka. Jair Yahweh palai mereka, wikunika. Isa Yahweh palai ka, we asnem lecha shalom. Amin. Abi toda Rabba. Abi toda Rabba. Hallelujah. Sahabat Shalom. Bapak Yahweh memberkati semua. Sahabat Shalom, sahabat Shalom.